Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas struktur satu lanjutan dari mata kuliah Sistem Interaksi dengan tema Input Biodata Mahasiswa yang menerapkan tahapan UCD atau User Centered Design. Tugas ini disusun oleh Dede Junior Putra, Muhammad Arif Rizky Pohan, Rimba Jati Dwi Jatmiko, dan Abi Iza Raffi Alvano. Jadi di sini studi kasusnya itu di mana ada sebuah universitas berencana untuk mengembangkan sistem input biodata mahasiswa untuk mempercepat dan mempermudah pengumpulan data mahasiswa baru secara online saat registrasi. Sistem ini mencakup input data pribadi, riwayat pendidikan, kontak, serta dokumen pendukung seperti KTP dan ijazah. Perencanaan ini menggunakan metode UCD yang fokus pada kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan pengguna. Kemudian untuk pembahasan, untuk membuat UCD, yang pertama itu kita membutuhkan penelitian pengguna atau user research. Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam pengembangan sistem input biodata mahasiswa dengan tujuan menemukan kendala pengguna yang akan diproses pada tahap selanjutnya. Kami mengumpulkan data terkait penggunaan sistem ini menggunakan survei online yaitu Google Form. Setelah kami membuat surveinya, hasil user research yang kami dapatkan merupakan user persona. User persona itu sendiri adalah representasi fiktif dari tipe pengguna utama dalam sistem yang kami buat, di mana sistemnya ini adalah sistem input biodata mahasiswa. Jadi persona berdasarkan data hasil riset survei yang kami lakukan didapatkan, yaitu pertama, responden menginginkan adanya fitur penyimpanan sementara terhadap pengisian biodata mahasiswa supaya bisa mengecek kembali apakah data tersimpan secara permanen. Kemudian ada responden menginginkan adanya fitur validasi data ketika sudah mengisi data yang diinputkan, akan diminta validasi data guna mengingatkan apakah data yang diisikan sudah benar. Lalu responden juga menginginkan form bertahap guna meminimalisir kesalahan terhadap penginputan data dan juga memudahkan responden saat pengisian sesuai data yang diperlukan. Lalu responden juga menginginkan tampilan UI yang responsif di laptop maupun smartphone karena responden menggunakan kedua perangkat tersebut untuk mengisi form input biodata. Lalu responden juga menginginkan jenis dan ukuran font yang mudah terbaca pada sistem input biodata mahasiswa ini. Lalu responden menginginkan warna biru muda sebagai warna dominan tampilan antarmuka karena lebih nyaman untuk dilihat terhadap pandangan responden, dan warna biru muda ini terbilang natural pada sistem input biodata. Lalu ada responden menginginkan pada tampilan dashboard terdapat status atau pengingat kelengkapan data apa saja yang sudah mereka isikan dengan benar dan tersimpan. Lalu responden juga menginginkan fitur FAQ sebagai pusat bantuan ketika ada masalah terhadap sistem pengisian data mahasiswa. Lalu responden juga menginginkan agar tata letak logo sistem berada di sebelah kiri atas agar terlihat lebih menarik dan bagus. Responden menginginkan agar tombol simpan dan batal berada di kanan atas dari form supaya memudahkan pengguna ketika membutuhkan tombol tersebut. Responden juga menginginkan tata letak navbar agar berada di sisi sebelah kiri dari form untuk memudahkan pengguna. Baik, selanjutnya terdapat perumusan persyaratan yang didapatkan dari user research, yaitu yang pertama ada persyaratan pengguna, di mana persyaratan pengguna ini terdapat identifikasi pengguna, yaitu pada mahasiswa baru. Responden ini memiliki pengalaman sebelumnya dalam menggunakan sistem pengisian biodata mahasiswa, namun beberapa dari mereka mengungkapkan mengalami kesulitan tertentu. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna, jadi responden ini membutuhkan sistem yang dapat memudahkan mereka dalam mengisi biodata. Selanjutnya ada tantangan pengguna. Dari beberapa responden merasa bahwa sistem sebelumnya tidak selalu mudah digunakan, terutama terkait form yang terlalu panjang dan dalam satu halaman. Kedua, ada persyaratan fungsional. Ini terdapat dua, yaitu ada validasi data, di mana responden menginginkan sistem yang menyediakan validasi otomatis untuk memastikan bahwa data dimasukkan dengan benar. Lalu ada fitur bantuan, sistem harus menyediakan halaman FAQ saat pengguna mengalami kesulitan. Selanjutnya ada persyaratan non-fungsional, terdapat dua, yaitu aksesibilitas. Responden menginginkan tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu ada kinerja, responden ingin proses input biodata dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada persyaratan perangkat, di mana mayoritas responden menggunakan perangkat pribadi berupa laptop atau smartphone saat mengisi biodata mahasiswa. Yang terakhir ada persyaratan user experience, di mana navigasi dan antarmuka. Responden menginginkan tombol-tombol penting seperti simpan harus jelas, terlihat, dan mudah diakses. Lalu masuk ke bagian desain konseptual, di mana tahapan ini diproses atau dimulai dengan membuat wireframe menggunakan tools seperti Figma untuk merancang antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama dibuatnya low fidelity wireframe yang hanya menampilkan struktur dasar tanpa detail seperti warna atau ukuran teks. Setelah itu dibuatnya wireframe dikembangkan menjadi high fidelity prototype dengan elemen yang lengkap seperti warna, teks, dan tombol yang dirancang lebih detail. Berikut merupakan tampilan interface berupa wireframe low fidelity dan high fidelity prototype hasil desain ulang pada website input biodata mahasiswa. Yang pertama ada wireframe low fidelity. Langsung masuk ke bagian wireframe-nya yang bagian pertama ada tampilan dashboard, di mana di tampilan dashboard ini yang di bagian kiri atas ini ada terdapat logo sesuai yang di hasil riset. Responden menginginkan logo di bagian kiri atas. Lalu nomor 2 ini ada sebuah informasi yang diberikan, dan nomor 3 juga
sama di bagian nomor 4 pun terdapat sebuah bagian button icon flag dan profile user. Lalu di nomor 5 ada bagian terdapat teks ucapan selamat datang pada website, dan nomor 6 terdapat bagian informasi status kelengkapan data pada pengguna saat mereka telah mengisi sebuah data. Lalu di bagian nomor 7 ini terdapat sebuah footer, komponen teks copyright dan lain-lainnya, dan nomor 8 terdapat button-button yang sesuai kebutuhan sistem input biodata mahasiswa. Untuk warnanya sesuai yang diminta oleh warna dan fontnya sesuai yang diminta oleh responden, yaitu menggunakan Poppins, dan warnanya menggunakan biru dan grey sebagai gradasinya. Lalu selanjutnya ada tampilan data diri, di mana di sini sama di nomor 1 hingga nomor 4-nya. Untuk nomor 5-nya ini terdapat button simpan dan batal, dan di nomor 6-nya ini terdapat form-form yang dibuat untuk menginputkan biodata. Lalu di nomor 7-nya ini ada sebuah button next, yang jika kita sudah mengisi form, kita bisa melanjutkan form yang harus diisi selanjutnya. Di nomor 8 masih sama, ada footer, dan di nomor 9 terdapat button-button yang dibutuhkan. Selanjutnya masuk ke bagian tampilan data keluarga, masih sama juga di nomor 1, 2, 3, dan 4, 5, dan di bagian nomor 6 ini terdapat prompt dengan permintaan yang berbeda sesuai tampilan sesuai data yang diperlukan. Dan di nomor 7 pun sama, ada button next yang untuk melanjutkan ke kebutuhan selanjutnya pada input biodata mahasiswa. Di nomor 9 pun sama, ada button-button yang diperlukan dalam kebutuhan input biodata mahasiswa. Selanjutnya masuk ke bagian tampilan VAQ, di mana di bagian tampilan ini untuk nomor 1-nya masih sama, logonya terdapat di bagian kiri atas, dan untuk nomor 2 ini terdapat teks yang menampilkan sistem layanan ini terdapat di bagian VAQ, dan nomor 3 masih sama, terdapat button icon VAQ dan profile user. Di bagian nomor 4, bagian ini terdapat teks informasi yang bisa ditampilkan oleh pengguna terhadap tampilan ini. Dan nomor 5 ini terdapat pada bagian ini terdapat sebuah informasi bantuan terhadap pengguna yang dibuat dari riset terhadap data responden, menginginkan fitur VAQ sebagai pusat bantuan ketika ada masalah terhadap sistem pengisian data mahasiswa. Untuk nomor 6-nya masih sama, terdapat footer, dan selanjutnya masuk ke bagian tampilan validasi data, di mana bagian ini terdapat nomor 1 ini, bagian ini terdapat informasi validasi data dengan penggunaan font Poppin dan teks berwarna merah. Tampilan ini merupakan fitur yang diinginkan oleh responden ketika sudah mengisi data yang diinputkan, akan dimintai validasi data guna mengingatkan apakah sudah benar data yang diisikan. Untuk nomor 2 dan 3, pada bagian ini terdapat informasi teks sebuah pertanyaan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang diisikan sudah benar atau belum. Untuk nomor 3, pada bagian ini terdapat sebuah button batal dan simpan sebagai validasi data bahwa data yang diisikan sudah benar dan akan disimpan secara permanen pada sistem. Selanjutnya akan didemokan tampilan UI yang sudah kami buat. Oke, selanjutnya untuk profile, yang pertama kita akan masuk ke halaman dashboard, yang di dalamnya ada kalimat sambutan dan juga ada status kelengkapan data yang sudah diisi. Nah, dari dashboard ini terdapat dua, di bawahnya terdapat menu data diri, data keluarga, keluar pendidikan, dan upload dokumen, dan juga ada logout. Yang pertama ada menu data diri, yaitu untuk mengisikan data-data dari mahasiswa. Jadi mahasiswa harus mengisikan data yang diminta, data yang terdapat pada form ini. Nah, kemudian terdapat button simpan dan button selanjutnya. Button simpan, bila diklik itu akan munculkan pop-up validasi data, apakah data yang sudah diisi itu benar atau tidak. Nah, jika sudah, itu dapat menekan simpan dan data akan simpan. Lalu terdapat button selanjutnya, itu akan mengarahkan ke halaman form selanjutnya, yaitu ada data keluarga. Dan dalam menu ini juga sama seperti data diri, button simpan dan button selanjutnya untuk berpindah menu jika pindah. Yang terakhir ada upload dokumen. Dan di sini juga ada menu dari FAQ atau frequently asked question. Jadi pengguna bisa menemukan bantuan di halaman ini. Selanjutnya yaitu adalah testing dan evaluation. Di sini kami menggunakan metode sistem usability scale atau SUS, adalah alat yang digunakan untuk mengukur kegunaan sistem komputer dari perspektif pengguna. Metode SUS ini melibatkan sebuah kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan. Untuk penilaiannya sendiri, metode SUS ini
dinilai dari 10 pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Di sini ada daftar pertanyaannya, yaitu yang pertama, apakah tata letak form input data mahasiswa mudah dipahami? Kedua, seberapa mudah Anda menemukan kolom yang sesuai untuk diisi pada form input data mahasiswa? Yang ketiga, apakah petunjuk FAQ pengisian form input data mahasiswa jelas dan membantu? Yang keempat, apakah Anda merasa nyaman dengan pilihan warna dan font yang digunakan dalam form input data mahasiswa? Sampai pertanyaan terakhir, yaitu apakah Anda puas dengan keseluruhan pengalaman mengisi form input data mahasiswa? Dan hasil pengujian sistem input biodata mahasiswa dengan metode sistem usability scale atau SUS, kemudian antar muka sistem input biodata mahasiswa berdasarkan kuesioner yang diberikan dengan melibatkan 15 responden, diberikan rincian tabel dengan penilaian masing-masing. Jadi untuk SUS ini, pertanyaan ganjil dan genap diberikan berbeda. Untuk penilaian pertanyaan ganjil, yaitu skor dari penilaian akan dikurang min 1, kemudian untuk yang genap dikurang 2. Setelah diperhitungkan, responden 1 rata-ratanya adalah 80, responden 2 adalah 95, responden 3 95, responden 4 72,5, responden 5 67,5, hingga akhirnya responden ke-15 yaitu 85. Setelah itu dihitung nilai rata-rata skor yang berakhir pada 82,67. Kemudian berdasarkan evaluasi dari metode SUS ini, untuk sistem input biodata mahasiswa ini dapat dianggap berhasil dengan skor rata-rata yaitu 82,67 dari pengujian menggunakan metode SUS. Skor ini menunjukkan bahwa UI aplikasi berada dalam kategori acceptable dengan grade scale kelas A dan objective rating excellent yang menandakan kepuasan pengguna yang tinggi. Namun evaluasi ini juga menunjukkan adanya peluang untuk perbaikan lebih lanjut seperti pengoptimalan fitur berdasarkan umpan balik pengguna, peningkatan aksesibilitas untuk semua kalangan, termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus, serta melakukan uji coba yang lebih luas untuk mendapatkan masukan yang lebih beragam. Dengan langkah-langkah ini diharapkan sistem dapat terus berkembang menjadi sistem yang lebih baik dan sesuai dengan harapan pengguna. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.